Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bersiap-siap, kita bisa mulai dulu dengan membaca doa. Silakan dipimpin untuk doa. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, silakan dipimpin doa salah satu dari kalian. Untuk memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Pada pertemuan hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di suasana yang masih berkuliah menggunakan daring ya. Nah, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan manajemen operasional perbankan syariah. Di mana fokus saya sebenarnya di mata kuliah ini, saya ingin mempertajam logika kalian, mempertajam nalar kalian, supaya kalian paham bagaimana bank syariah itu beroperasi. Jadi bank syariah itu tidak hanya sekedar akad, tidak hanya sekedar menghafalkan akad, tapi juga bagaimana dia beroperasi, ya, bagaimana dia menerima dana dari penghimpunan, bagaimana dia menyalurkan dana dari penghimpunan tadi, resikonya bagaimana. Nah, kita akan belajar di sini, ya. Nah, kita lanjutkan perkuliahan kita, ya. Sudah muncul ya share screen saya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, bab 4 ini kita akan mempelajari tentang pasiva ya, manajemen pasiva. Masih ingat kemarin kalau kita menemui ada mudharabah di sisi aset, berarti penyaluran atau penghimpunan? Penyaluran. Penyaluran. Jadi kalau kita flashback lagi yang kemarin, ya, ada aktiva, di sini ada pasiva, ya. Ini bukan masalah akuntansi ya, tapi ini adalah masalah bagaimana cara berpikir kalian. Ya, kalau di sini kalian ketemu mudharabah, kalian harus bisa membedakan mudharabah. Di sini juga ada mudharabah, ya. Nah, maka segala sesuatunya harus kita pahami, yang mana yang penyaluran dan mana yang penghimpunan, ya.
Nah, sini juga ada nanti, misalnya di sini ada suku. Di sini juga ada suku. Nah, kita harus bisa membaca ya mana yang penyaluran dan mana yang penghimpunan agar kita bisa paham, oh berapa sih dana kelolaan bank ini gitu ya. Jadi kita bisa membaca datanya dan alur berpikir kita sudah tepat bahwa kita sekarang kalau berbicara bank syariah itu berarti kita bicara ya, kita bicara bagaimana bank itu menghimpun dan bagaimana bank itu menyalurkan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Pada pertemuan sebelumnya kita mengenal ada 5 pos yang di luar akad ya, di luar pembiayaan kepada masyarakat. Ada kas. Ada apa lagi, teman-teman? Penempatan giro pada Bank Indonesia. Giro dan penempatan. Terus giro pada bank lain. Pada Bank Indonesia ya. Terus yang ketiga adalah giro dan penempatan pada bank lain. Investasi. Nah, yang keempat, investasi pada surat berharga. Investasi pada surat berharga. Yang terakhir adalah tagihan akseptasi. Liabilitas. Oke. Nah, teman-teman, saya tidak ingin kalian itu menghafalkannya, tapi kalian bisa berpikir bahwa ternyata bank syariah itu dalam penyaluran tidak hanya langsung ke masyarakat, tapi juga ke Bank Indonesia, ya, juga ke bank lain, ya, juga ke perusahaan lain lewat investasi. Jadi tidak sempit ya. Bank syariah itu sangat luas, jadi tidak hanya dia berpikir secara masyarakat saja, tapi juga kepada bank lain. Bank Indonesia juga. Karena juga peraturan mengharuskan bank syariah untuk bisa melakukan penempatan di Bank Indonesia. Nah, kita coba ya sekarang melanjutkan dari sisi yang sebelah kanan, artinya dari sisi sebelah pasifa. Ya. Nah, kalau kita lihat pasifa berarti komponennya hanya ada 2 ya teman-teman ya. Apa teman-teman? Pasifa itu komponennya hanya ada 2. Apa aja? Modal sama utang. Modal sama hutang. Nah, hutang sama modal. So, jadi bank syariah itu sumbernya hanya 2 ini. Yang dihimpun sama bank syariah itu hanya 2 ini. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi kalian berpikir apa saja Pak yang dihimpun oleh bank syariah selain dana pihak ketiga, ya berpikirlah seperti ini. Berpikirlah bahwa bank syariah itu pokoknya hutang sama modal yang masuk. Ya. Jadi lebih jadi lebih gampang diingat. Pokoknya utang sama modal, tergantung nanti isinya apa kan gitu ya. Artinya secara garis besar utang sama modal. Sumber dia untuk hidup itu loh. Sumber dia untuk menyalurkan itu dari 2 ini. Ya, jadi saya tidak ngomong bahwa yang dihimpun hanya dana pihak ketiga ya. Kalau dana pihak ketiga kita sudah paham tadi ya, kemarin ya. Nah, dana pihak ketiga itu kayak giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, giro wadiah, ya tabungan wadiah. Itu semua adalah di sisi dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Ya. Nah, sekarang apakah bank syariah hanyalah itu yang dihimpun? Tidak. Karena ada 2. Yang pertama adalah hutang, ya, hutang, dan yang kedua adalah modal. Oke. Jadi kalau saya petakan ada 2 peran bank syariah nih, ya. Bisa sebagai bank syariah Nah, lucu toh, bank syariah sebagai bank syariah dan bank syariah sebagai perusahaan terbuka, ya. Maksudnya gini, kalau sekarang bank syariah ini listing di bursa atau dia sahamnya dijual di Bursa Efek Indonesia, maka dia sebagai perusahaan seperti biasa kan teman-teman. Ya sama kayak Astra, ya sama kayak BCA, ya sama kayak Adaro Energy, ya sama kayak perusahaan-perusahaan lain yang terbuka juga. Kenapa? Sama-sama modalnya dijual di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Ya, tapi ada satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh Astra, tidak bisa dimiliki oleh Adaro Energy, tidak bisa dimiliki oleh Adikarya, yaitu
dana pihak ketiga atau bank syariah gitu. Jadi kalau kita petakan secara secara konsep berpikirnya, peran bank syariah ini bisa sebagai perusahaan terbuka dan juga bisa sebagai dana pihak ketiga atau sebagai bank syariah itu sendiri. Jadi ibarat manusia, dia tuh DNA-nya ada dua, ya. Jadi dia itu keturunannya dari dua. Yang satu adalah dari bank syariah itu sendiri, ya bank syariah sebagai bank syariah, dan yang kedua adalah bank syariah sebagai perusahaan terbuka. Sama dengan perusahaan-perusahaan lain juga listing di Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Jadi ini mempertajam kalian bahwa oh ya yang masuk di penghimpunan berarti kan nggak hanya dana pihak ketiga, nggak hanya mudharabah, nggak hanya murabah, tapi juga dari modal, dari sisi perusahaan terbuka. Artinya apa? Kita bisa beli sahamnya bank syariah. Kita tidak hanya menabung, tapi juga kita bisa apa? Membeli sahamnya, kan gitu. Jadi peran masyarakat ya terhadap bank syariah ini bisa dikatakan bahwa ketika bank syariah ini membutuhkan pendanaan, kita bisa membeli sahamnya. Selain itu, kita juga bisa menabung di bank syariah. Nah, itu baru namanya dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Oke ya, jadi bisa dipisahkan seperti itu ya. Berarti kalau secara pasifa berarti ada dua, hutang sama modal. Nah, konsekuensi dari hutang dan modal itu maka menimbulkan apa? Sumber lain lagi bahwa perusahaan atau bank syariah itu perusahaan bank syariah itu sebagai bank syariah itu sendiri dan juga sebagai perusahaan terbuka. Jadi dia punya dua DNA. Kalau Astra terus Adaro kan cuma satu DNA-nya. DNA-nya dia adalah perusahaan biasa. Ya, sedangkan bank syariah diizinkan oleh pemerintah untuk bisa mengelola dana pihak ketiga. Gitu. Jadi alur berpikir kalian seperti itu. Ya, jadi bank syariah tidak hanya uangnya dari pihak ketiga, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari investor atau pemilik perusahaan. Kalau BPRS juga sama. Kalau BPRS hanya dia kan nggak terbuka, ya maka pendanaannya pasti dari satu orang atau dua orang tertentu yang memang memiliki BPRS itu, gitu. Ya, jadi uniqueness-nya di situ ya, keunikan dari bisnis bank syariah itu seperti itu. Dia punya dua DNA, yang satu adalah dia masuk uang dari tabungan, giro, dan lain sebagainya dengan akad mudharabah wadiah, dan yang kedua adalah dia dari perusahaan dia seperti perusahaan terbuka biasa atau seperti perusahaan biasa. Jadi kalian langsung membagikan seperti itu ya di pikiran kalian. Jadi nggak melulu soal tabungan, soal giro, tapi juga soal bagaimana bank syariah menghimpun modal dari pemiliknya atau dari investor masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Atau masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum saya melangkah lebih lanjut, jadi biar teman-teman bisa paham dengan lebih komprehensif ya. Jadi kenapa saya mengajak kalian itu belajar laporan keuangan, karena bukan karena biar kayak akuntansi, enggak ya, tapi karena memang laporan keuangan itu kan cara berpikirnya perusahaan, ya. Maka kita harus mengikuti cara berpikirnya perusahaan kalau kita memang mau memahami perusahaan itu. Di sini konteksnya perusahaannya adalah bank syariah, maka yang kita upayakan untuk paham adalah dari laporan keuangan bank syariah. Gitu. Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita coba lihat di laporan keuangan aslinya. Ya, seperti kemarin ya, ada kas, seperti yang saya ajarkan sebelumnya, ada kas, ada giro dan pendapatan pada Bank Indonesia, ada giro dan pendapatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, tagihan akseptasi, gitu ya. Nah, terus ini untuk akad-akadnya sudah pernah dijelaskan di awal-awal, bahkan di mata kuliah hadis juga ada, ya. Silakan kalau lupa bisa belajar lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pasifa. Nah, di pasifa ini teman-teman semua kita membedakan ada dua ya, yaitu liabilitas dan
liabilitas dan modal atau ekuitas ya. Di sini ada ekuitas. Oke. Jadi kita satu-satu dulu ya ke yang nomor 2. Nah, seperti pada umumnya, berarti kalau liabilitas apa yang jadi isinya? Isi dari liabilitas apa? Nah, di sini ada utang, ada kewajiban akseptasi, dan lain sebagainya ya, bagi hasil yang belum dibagikan, dan lain sebagainya. Nah, satu yang menarik dari sini adalah ternyata dana pihak ketiga seperti giro wadiah, giro mudharabah, dan kemudian deposito mudharabah itu masuknya di liabilitas, teman-teman. Ya, nih, saya kasih tanda A untuk wadiah, saya kasih tanda B untuk dana syirkah temporer. Bahasanya kalau di laporan keuangan namanya dana syirkah temporer ya, untuk mudharabah ya. Jadi kita petakan dulu bahwa yang namanya simpanan itu terbagi menjadi 2, yaitu giro wadiah ya. Giro wadiah ini yang saya kasih tanda oranye, kemudian tabungan wadiah, dan yang kedua adalah dana syirkah temporer atau giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Oke ya. Nah, 2 ini ternyata masuk di liabilitas. Oke. Ya. Nah, jadi kalau hutang berarti secara filosofi bahwa yang namanya simpanan, yang namanya dana syirkah itu hutang. Artinya apa ya? Artinya kewajiban yang harus dikembalikan lagi ke belakang atau ke masyarakat gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memvalidasi, meyakinkan kita bahwa yang namanya penghimpunan itu harus dikembalikan. Ya. Penghimpunan itu harus dikembalikan. Makanya dia membutuhkan likuiditas. Jadi tidak mungkin bank syariah itu ya hanya mengandalkan dana pihak ketiga. Misalnya kita mau bikin bank syariah nih, ya. Terus kita cuma ngandelin uang dari tabungan orang. Yuk, kita promosi orang nabung ke kita. Enggak gitu ya. Justru kita harus apa? Memiliki modal juga. Nah, nanti modalnya di yang kedua yang saya akan bahas. Nah, kita coba lihat ya, berapa komposisi simpanan teman-teman di sini? Berapa? Sekitar kelihatan nggak ya? 8 triliun. 8T. Hampir 9T ya. 9T ya. Nah, hampir 9T ya. Terus di bawahnya kita ada dana syirkah temporer itu kurang lebih hampir berapa nih? 19 tambah 2 tambah 4 26T ya. 26T. Siapa itu tadi? Oke, 26T plus 9T berapa totalnya teman-teman berarti? Dana pihak ketiganya? 35T ya. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiganya adalah 35T. Oke ya, 35T dana pihak ketiga. Berarti yang masuk dari sisi penghimpunan yang kemarin saya jelaskan itu ya, yang dikelola oleh Bank Syariah adalah sekitar kurang lebih 35T ya, secara kasar ya. 35T. Tak simpen dalam bentuk penghimpunan tadi adalah 35T, baik itu wadiah atau mudharabah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut melihat dari sisi ekuitas. Kalau sekarang kita melihat dari sisi ekuitas berarti DNA-nya atau asalnya dari apa? Dari perusahaan biasa. Jadi Bank Syariah sebagai perusahaan biasa gitu. Kalau yang di atas adalah Bank Syariah sebagai bank syariah juga gitu. Ya, kenapa dia bisa menghimpun dana pihak ketiga? Sekarang saya tanya, kalian tahu Adira enggak? Tahu. Nah, tahu. Kira-kira dia punya dana pihak ketiga apa enggak? Nanti coba kita cek ya. Nanti coba kita cek ya. Dia punya enggak dana pihak ketiga? Artinya dia juga nerima tabungan apa enggak? Nerima giro apa enggak gitu. Ya, padahal sama-sama embel-embelnya apa? Perusahaan finance. Kalau kalian lihat Bank Syariah ini dengan Adira itu sama-sama dalam kelompok perusahaan finance sektor 8 di Bursa Efek Indonesia. Ya, makanya apakah sama gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ya yang ekuitas. Nah, di sini ekuitasnya sekitar 4,9T ya, 4,9T. Ya. Nih di sini yang saya kasih lingkaran ini ya. Terus
sampai ke bawah total ekuitasnya adalah 5,088 T. 5 T ya, sekitar 5 T lah. Nah, Anda bayangkan sekarang bahwa yang di atas 35 T ya, dan ekuitasnya itu kurang lebih 5 T ya, hampir 5 T ya. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak apple to apple, artinya tidak seimbang ya antara yang dana pihak ketiga dengan ekuitas. Padahal secara modal ya, secara modal dan likuiditas kira-kira resikonya lebih tinggi yang dana pihak ketiga atau ekuitas? Resiko likuiditasnya. Dana pihak ketiga. Oke. Besar yang mana? Dana pihak ketiga. Karena apa? Karena tadi saya katakan filosofinya dana pihak ketiga harus dikembalikan. Ya enggak? Tapi kalau ekuitas enggak langsung dikembalikan 5T kan gitu. Enggak apa ya? Misalnya nih, kan enggak gini. Saya beli saham. Udah, saya investor ya. Terus udah besok saya bilang ke manajernya, uangnya dikembalikan dong, mau saya ambil, kan enggak gitu. Ekuitas itu enggak gitu. Ekuitas ya udah, kalau sudah ditanam di bank syariah, di BRI syariah, berarti kita nunggu 1 tahun ini dia punya laba apa enggak. Kalau punya laba, nanti baru dirapatkan berapa yang akan dibagikan kepada pemilik labanya itu gitu loh. Nah, itu baru keuntungan bagi investor dari sisi ekuitas tadi. Ya. Sedangkan kalau dana pihak ketiga kan saya mau ambil sekarang, saya mau ambil besok, ya terserah saya. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya keuntungan perusahaan itu gitu loh. Jadi perusahaan mau rugi kek, mau untung kek, mau gimana kek, ya tetap harus dikembalikan. Gitu. Itu dana pihak ketiga. Ya paham ya teman-teman ya. Jadi pola berpikirnya paham ya. Kalau kita ngomongin perhimpunan berarti ada 2, liabilitas dan ekuitas, ada dana pihak ketiga dan ekuitas di situ ya. Kemudian DNA-nya ada 2 atau asal usulnya ada 2, berarti bank syariah sebagai bank syariah, kemudian bank syariah sebagai perusahaan biasa atau perusahaan terbuka, seperti sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia gitu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan di sini ada 4,9 T ya. 5 T lah ya, katakanlah ya. Nah, tapi kok di sini ada modal dasar 15.000 T. Ini coba kalian lihat ya. Berapa ini? 15.000 kan gitu. Berarti berapa ini? 15.000 triliun kan? Besar sekali. Nah, ini dana apa? Bahkan dia tidak masuk di dalam laporan keuangan. Istilahnya namanya modal dasar. Modal dasar. Ya. Terus kemudian modal ditempatkan dan disetor sebanyak sekitar 9.000 T ya. Kurang lebih 9.000 T. Itu disebut dengan modal ditempatkan dan disetor penuh. Ya, modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Ya, apa itu teman-teman semua? Jadi ini adalah modal di mana perusahaan itu ketika pertama kali dibuat. Ya, jadi orang itu kalau perlu kalian tahu ya, kalau mau bikin perusahaan dia datang ke notaris. Dan dia bikin perjanjian. Berapa modal dasarnya? Oke, modal dasar ini bukan modal yang benar-benar berbentuk uang disetorkan 15 triliun, enggak. Ya, tapi ini adalah modal perjanjian di mana mereka akan perlahan-lahan membagikan modalnya sehingga sampai 15.000 T. Saya kasih contoh aja biar kalian enggak bingung ya. Misalnya di sini ada Hasan, ya, ada Kusuma, ada Zumrotul, terus ada siapa? Monika, ya. Nah, empat-empatnya ini setuju untuk membuat sebuah bank syariah. Misalnya di sini mereka akhirnya datang ke notaris. Ya, notarisnya misalnya saya gitu ya. Oke. Nah, sekarang di dalam perjanjian akte notaris tertulis ya, secara tertulis perjanjian mereka bahwa mereka akan menggunakan modal dasar ya, 15.000 triliun. Ya. Artinya bukan Hasan, Kusuma, Zumrotul, Monika itu transfer sekian tuh enggak. Ya, tapi ini hanyalah perjanjian antara mereka berempat bahwa modal dasar perusahaan ini adalah sampai 15.000
triliun. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 2, modal ditempatkan dan disetor penuh itu berarti yang benar-benar disetor dari 15.000 T. Jadi benar-benar ini masuk rekening bank atau masuk di dalam kas bank. Ya. Dia mengatakan bahwa 9.000 triliun. Oke. Ya. Dia mengatakan ini. Jadi Hasan, Kusuma, Zumrotul, Monika bareng-bareng patungan setor 9.000 triliun ya totalnya ke sebuah kas atau sebuah rekening di bank. Bisa jadi di bank lain yang bukan di Bank BRI Syariah. Nah, kemudian angka 5T itu berarti apa, Pak? Kan gitu ya. Angka yang ini ya, 4,8T, 4,9T ini, itu berarti angka apa? 4,9T itu berarti dari 9.000 T tadi masuk ke perusahaan yang benar-benar menjadi kas perusahaan, menjadi modal perusahaan. Ya, 4,9T. Anda bayangkan selisihnya sangat jauh ya. 15.000 T, 9.000 T, dan 4,9 T. Ya, jadi pertama-tama di perjanjian 15.000 T, kemudian di yang disetor di rekening itu 9.000 T, kemudian yang benar-benar masuk ke uang kas perusahaan adalah 4,9 T. Jadi yang 9.000 ini enggak di kas BRI Syariah ya, tapi mungkin di kas bank lain atau enggak tahu di mana ya. Nah, tapi yang 4,9 T ini sudah benar-benar masuk di Bank BRI Syariah sebagai modal mereka. Jadi ada 3 lapis ya, 3 lapis modal. Ya. Jadi misalkan rugi, ya diambil perlahan-lahan, ekuitasnya diambil dulu ya. Terus kalau masih kurang ya yang 9.000 T. Masih kurang lagi baru yang 15.000 T. Berarti ini kan masih sisa sekitar 6.000 T ya. Kan yang perjanjian di notaris kan 15.000 T. Sedangkan yang distorkan adalah 9.000 T, berarti masih ada 6.000 T yang nganggur. Kapasitasnya masih ada nganggur 6.000 T. Dan kemudian yang distorkan ke bank asli baru 4,9 T. Berarti masih ada sekitar 8.995 T yang masih ada duitnya dan tidak dipakai untuk operasional bank ini. Besar ya teman-teman ya? Besar, Pak. Oke, besar ya. Jadi yang namanya pendanaan itu sangat besar untuk bank sekelas BRI Syariah ini. Ya, nanti kalau teman-teman melihat BPRS juga bisa melihat bagaimana pendanaan mereka, karakter pendanaan mereka. Pasti ada namanya modal dasar, ada modal di setor penuh, ya, dan ada modal yang memang betul-betul masuk ke bank. Yang saya ingin katakan di sini teman-teman tidak perlu menghafal, yang penting berarti ada 3 lapis ya. Yang pertama tadi modal yang perjanjian notaris, kemudian yang kedua adalah modal yang benar-benar di store, uangnya penuh ya, 9.000 T, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah setelah di store ke bank, baru berapa dari bank itu akan dijadikan operasional bagi perusahaan. Mungkin hanya 4,9 T. Supaya apa? Supaya ada lapisan-lapisan gitu loh. Ya. Nah, ada rugi dan lain sebagainya. Jadi perusahaan ini aman, sangat aman karena modalnya sangat besar. Jadi kalau nggak ada apa-apanya kalau dibandingin dengan dana kelolaannya. Dana kelolaannya aja 35 T. Kita lihat di sini. Ya. Dana pihak ketiganya 35 T. 35 triliun, teman-teman. Ya. Nah, sungguh luar biasa banyak ya, besar karena ini mengingat ini adalah Bank BRI Syariah. Ya. Silakan ya kalau ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin ada yang belum jelas. Silakan ditanyakan, bisa. Mau tanya, Pak. Silakan. Tadi kan yang sesuai perjanjian ada 15.000 T. Dan itu baru disetorkan 9.000 T. Nah, itu kekurangannya itu ada jangka waktu maksimal harus dilunaskan kapan apa enggak, Pak? Enggak ada. Berarti selama perusahaan itu berdiri masih terus nyicil-nyicil gitu, Pak? Ya, mencicil boleh, mau enggak juga boleh. Itu tergantung kebijakan perusahaan sih. Kalau
butuh modal suntikan modal baru ya ambil dari modal dasar tadi gitu. Oh iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Uang sisa 6 jutanya kemana, Pak? Yang 6.000 T. G. 6.000 T itu belum ada, jadi cuman hanya perjanjian. Ya. Misalnya saya sama Hasan perjanjian nih 15.000 T. Nah, ternyata di prakteknya Hasan baru disetorkan 9.000 T, nggak masalah. Berarti kan masih punya kapasitas 6.000 T sisa. Itu belum disetorkan. Gitu. Seandainya dibutuhkan, Pak, bisa dipakai itu, Pak? Bisa. Jadi kita store lagi. Kan itu belum setor. Misalnya ini ada berapa? Ada 4 orang ya, ada Hasan, Kusuma, Zumratul, Monika. Ya. Terus sepakat 15.000 T di perjanjian, ya. Udah selesai, terus kemudian kita berempat untuk modal di store-nya berapa? Itu 9.000 T. Kita memutuskan berempat ya. Terus ditransfer ke bank, ya, bukan bank BRI Syariah ya, bank lain mungkin ya. Terus sisanya berarti 6.000 T itu masih ada kan? Artinya bukan masih ada uangnya, tapi apa? Belum ditransfer. Ya, belum ditransfer. Ada yang lain silakan. Pak, mau tanya. Oke, silakan. Berarti itu kalau 15.000 T itu berlaku buat itu ya, Pak? Berempat itu 15.000 T semua keseluruhannya ya? Yap. Oh. Itu perjanjian loh ya, bukan duitnya 15.000 T enggak loh. Kenyataannya enggak gitu ya. Hanya perjanjian. Oke. Tapi yang udah disetor hanya 9.000 T tadi. Berarti sesuai kesepakatan ya, Pak? Betul, sesuai kesepakatan. Oke, Ini Pak, kalian aja bisa kalian bisa mau bikin perusahaan, datang aja ke notaris, nanti kan disuruh nulis modal dasarnya berapa. Misalnya modal dasarnya 10 juta. Udah tertulis 10 juta. Tapi nanti yang disetor ke bank asli adalah 2,5 juta. Misalnya gitu. Jadi berlapis-lapis gitu. Ada lagi mungkin yang di atas tadi ada yang belum paham? Oke ya, kita lanjutkan. Sesuai janji saya tadi, saya pengen membagikan laporan keuangannya Adira, ya. Maksudnya kita jadikan perbandingan ya, bagaimana karakter dari keputusan pendanaan perusahaan multi finance, sama-sama finance ya, sama-sama finance. Tujuan saya supaya kalian bisa membedakan ya. Pak, kalau di jalan ada Adira multi finance itu apa ya Pak? Berarti dia itu kita lihat karakteristik dari pendanaannya bisa kita lihat di sini ya. Nih kita lihat di sini ya. Ini ada liabilitas. Nah, apakah ada tabungan? Nggak ada kan? Coba kalian lihat. Nggak ada kan? Liabilitas tidak ada, tabungan. Ya. Jadi bisa membedakan ya. Kalau kalian ketemu perusahaan multi finance kayak Adira, BFI dan sebagainya, itu adalah perusahaan atau BCA Finance juga bisa ya. Perusahaan multi finance di mana dia hanya menyalurkan dari penghimpunannya. Penghimpunannya bedanya apa dengan bank? Kalau di bank itu penghimpunannya kan ada tabungan, ada deposito, ada giro. Tapi kalau dia tidak berhak untuk menerbitkan tabungan, dia tidak punya izin lah. Artinya nggak dapat izin dari pemerintah untuk bisa menerima tabungan dari masyarakat. Dia hanya mendapatkan hutang biasa ya, hutang sebagai perusahaan biasa, dan kemudian ekuitas ya seperti biasa. Sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya ini. Kalau Adira. Ya, jadi di finance, di perusahaan keuangan itu ada yang namanya bank, ada yang lembaga keuangan non bank. Gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan.
Kalian semua kan anak-anak bank syariah harus paham. Oh, berarti kalau di finance ada yang pertama adalah bank itu berhak untuk menerima tabungan, yang kedua adalah tidak berhak menerima tabungan, yaitu yang lembaga keuangan non-bank. Kan udah diajari ya di mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank ya. Itu jadi dipisahkan antara dua itu. Gitu. Nah, ini kalau di sini kita bisa lihat ya, modal dasarnya 4 miliar. Mungkin ini jutaan ya, berarti 4.000 triliun. Jutaan, 4.000 triliun ini ya. Yang disetorkan baru 1.000 triliun ya. Dan yang masuk ke perusahaan baru 100 miliar ya, 100 miliar. Ini ya, saya kasih contoh. Kalau kalian baca di sini di Adira, dia modal dasarnya 4.000 triliun ya. Jadi modal dasar itu selalu lebih besar ya, lebih besar. Kemudian ditempatkan dan di-store penuh ini 1.000 triliun ya. Artinya sudah di-storekan ke bank, bukan bank Adira, bukan ya, bank yang lain ya, mungkin enggak tahu bank apa. Terus kemudian yang masuk ke Adira baru 100 miliar. Baik. Gitu. Jadi bisa membaca ya, seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang saya mau tanya ya ke kalian, ya mungkin sedikit tanya jawab biar kalian tambah paham. Kalau di sini kita ketemu ada namanya sukuk mudharabah subordinasi. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Sukuk mudharabah subordinasi. Ada yang tahu? Sukuk mudharabah subordinasi. Nggak usah lihat subordinasinya ya. Lihat aja sukuk mudharabah, tapi kok munculnya di pasifa. Sedangkan kemarin kita membahas ada sukuk di bagian aset. Berarti maksudnya apa? Itu boleh menjawab, Pak? Boleh, boleh. Itu sukuk mudharabah berarti ada bank syariah ini mengeluarkan sukuk mudharabah terus dibeli sama bank lain buat membiayai bank syariah. Betul sekali ya. Kok yang jawab kok Zumrotul ya? Nggak ada yang lain yang jawab. Paham enggak tapi? Paham ya? Jadi kebalikannya. Makanya saya ngomong di awal bahwa kita tuh harus paham kalau muncul mudharabah di aktiva ya pasti beda kalau muncul mudharabah di pasifa. Gitu loh. Ya. Kita kalau melihat wadiah di di penghimpunan ya berarti tabungan ya gitu. Ya. Coba sekarang kalau saya tanya, wadiah itu mungkin nggak ada di aktiva. Saya tanya yang lain ya. Coba jangan jawab dulu, jangan jawab dulu. Saya mau siapa ya? Mbak Devi Septiawati bisa menjawab. Wadiah itu mungkin nggak ada di aktiva. Mbak Devi Septiawati. Mana Mbak Devi ada? Dengar suara saya Mbak Devi? Mic-nya dibuka dulu Mbak Devi. Iya Pak. Mbak, wadiah itu menurut Anda kalau muncul di aktiva mungkin nggak? Enggak sih Pak menurutku. Oke, kenapa? Kenapa kok nggak mungkin? Kenapa kok nggak mungkin? Karena kan kenapa? wadiah itu bukannya itu ya Pak, di pasifa ya? Iya, kalau di aktiva bisa nggak muncul wadiah? Enggak Pak, karena itu komponen dari pasifa. Lah ya, kenapa? Kan pasti ada sebabnya toh. Kenapa kok dia munculnya hanya di pasifa, kok nggak di aset gitu? Kan kalau mudharabah kan bisa dua-duanya. Kalau wadiah kenapa kok
hanya di pasifa gitu. Yang spesifik gitu alasannya. Kuncinya apa tuh wadiah itu kuncinya apa? Kunci yang bisa membedakan wadiah dengan semuanya itu apa? Wadiah tabungan. Wadiah tabungan. Biar Mbak Devi yang menjawab coba. Kalau wadiah, akad wadiah itu konsepnya apa? Dia itu akad yang apa? Yang bisa dia membedakan dia dengan yang lainnya apa berarti? Karena apa ya membedakan wadiah dengan yang akad-akad lain? Kuncinya apa? Saya kasih petunjuk. karena wadiah itu tabungan penitipan dana. Jadi dia tanpa Penitipan dana kepada bank gitu, Pak. iya, maksudnya esensi atau filosofinya wadiah itu apa tuh berarti? Yang bisa membedakan dengan yang lain tanpa harus menghafalkan definisinya atau menghafalkan apa itu wadiah. Oke. Jadi kalau kalian itu mempelajari sesuatu, tolong lihat kata kuncinya. Kuncinya wadiah itu apa toh? Tanpa bagi hasil. Jadi dia itu nggak ada bagi hasil. Ya nggak? Ya nggak Mbak Devi? Bener nggak? Wadiah itu pakai bagi hasil apa nggak? Wadiah itu bagi hasil nggak? Enggak, Pak. Nah, makanya kuncinya itu. Jadi wadiah itu tanpa bagi hasil, itu kuncinya. Jadi kalau saya ngomong wadiah apa mungkin ada di aset, ya apakah mungkin bank syariah itu menyalurkan tanpa bagi hasil? Mau nggak? Enggak. Nah iya, nggak mau kan? Nah, makanya bank syariah lebih menekankan pada mudharabah kalau di sisi penyaluran gitu loh. Paham ya Mbak Devi ya? Iya, Pak. Oke. Kemarin kita belajar giro juga semuanya ada bonusnya, ada bagi hasilnya gitu, nggak ada yang sifatnya wadiah gitu loh ya. Jadi yang paling penting itu kalian paham esensinya, nggak usah dihafalkan definisinya. Oh, berarti wadiah membedakan dengan mudharabah apa? Kalau wadiah berarti tanpa bagi hasil, mudharabah itu bagi hasil. Sama dengan kalau mudharabah sama dengan murabah, itu ada keuntungannya ya. Kalau murabah kenapa tidak muncul di pasifa? Ada yang ingin menjawab? Sebentar, saya pilih aja deh, saya pilih. Ntar yang muncul Zumratul lagi nanti. Mbak siapa tuh? Mbak Ana Putri. Mbak Ana Putri bisa menjawab? Karena murabah itu Kenapa nggak muncul di pasifa? Karena murabah itu sistemnya itu untuk menambah keuntungan, Pak. Iya, menambah keuntungan toh, sama kayak mudharabah, sama kayak apalagi istisna. Why? Kenapa sekarang yang muncul di pasifa itu hanyalah mudharabah, bukan murabah. Padahal mudharabah dan murabah sama-sama memiliki keuntungan, sama-sama mendapatkan profit. Ayo. Kenapa kok murabah munculnya hanya di aset, di penyaluran, bukan di mudharabah? Karena menggunakan sistem bagi hasil. Ya, bagi hasil? Apa murabah itu bagi hasil? Yang bagi hasil itu kan hanya mudharabah toh. Tapi sama-sama mendatangkan keuntungan nggak mudharabah dengan murabah? Sama-sama mendatangkan keuntungan. Tapi kenapa kok yang di pasifa itu hanyalah mudharabah, bukan murabah? Atau istisna juga nggak ada di pasifa? Hilang Mbak Ana. Gimana Mbak Ana? Bisa menjawab? Gimana? Bisa enggak?
Ayo ada yang mau bantu saya. Bentar. Arif bisa membantu Arif? Mohon maaf Pak, belum agak paham. Oh, belum paham ya? Ya. Makanya itu saya kan kalau tanya jawab gini lebih enak gitu loh. Dita mana nih Dita? Kok hanya layar hitam ini? Laila Nuril, Zulfa Anissa, mana? Dit, jawab Dit, piye? Ayo pada paham nggak? Mbak Erliana bisa membantu? Belum bisa membantu. Oh, belum bisa membantu. Ya. Mbak Rofikotul? Belum, Bapak. Oh, belum. Maaf nih. Kenapa belum ya? Banyak yang belum ya. Ya udah, siapa yang bisa membantu selain Kusuma, Zumrotul, Hasan, Dinda? Selain 4 orang itu siapa yang bisa membantu? Kalau 4 orang itu jangan jawab, yang lain aja. Saya pengen tahu yang lain gitu loh. Kan mahasiswa saya nggak hanya 4 orang itu. Ayo, yang lain silahkan. Kenapa murabahah, istisna, apalagi? Ijarah tidak muncul di pasifah. Apa? Ayo. Kalau mudarobah kok bisa dua-duanya ya Pak ya? Kenapa nggak ada yang tanya itu dari kemarin? Jadi yang kalian ingat itu haruslah esensi dari akad-akad itu ya. Nggak usah dihafalin esensinya apa. Oh berarti ijarah itu gini, mudarobah itu gini. Ada yang bisa menjawab silahkan. Ya, Mbak Devi bisa membantu Mbak Devi? Coba jawab aja sebisanya, nggak apa-apa. Silakan dibantu. Bisa Mbak Devi dibantu? Jawab sebisanya aja. Ya, kenapa? Oke, ya wes. Saya jawab ya, dengerin baik-baik ya. Coba kalian rasakan ya, merasakan. Jangan hanya dihafal. Jadi kalau belajar itu jangan hanya dihafal. Oh seperti, tapi dirasa. Karena segala sesuatu, kalian itu kan kuliah di Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi itu semua-muanya ada prakteknya. Semua-muanya ada kondisi di lapangan nyata kayak apa. Jadi kita tuh nggak lagi ngimpi gitu loh. Kita tuh semuanya benar-benar real ada di lapangan gitu yang kita pelajari. Coba kalian kalau sesuatu itu dirasakan baik-baik ya. Coba kalian lihat karakter dari mudarobah. Karakter dari murabahah. Mana yang lebih general atau mana yang lebih umum? Kalau saya bilang mudarobah itu apa? Nisbah bagi hasil kan? Bagi hasil itu kan bisa dua-duanya. Umum ya. Saya bisa ke Anda bisa kepada saya bisa kepada siapapun lagi, umum. Sedangkan yang namanya murabahah itu spesifik jual beli. Istisna itu spesifik sewa. Ijarah istisna itu jual beli, ijarah itu sewa. Spesifik kan? Ya. Sekarang kalau kita kelompokkan, berarti jual beli dan sewa itu sama-sama perusahaan atau bank syariah harus mengeluarkan uang apa enggak? Harus mengeluarkan uang terlebih dahulu apa enggak? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Ya, sedangkan mudarobah apakah perlu mengeluarkan uang dulu? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kalau mudarobahnya di penghimpunan, berarti kita menerima uangnya, kemudian disalurkan, jadi lebih umum, ya. Sedangkan kalau murabahah, berarti spesifik kita harus keluar duit dulu. Pokokmen harus keluar duit dulu, ya enggak? Pokokmen harus beli barang dulu, kan gitu. Baru
jual ke nasabah kan gitu. Artinya segala sesuatu yang keluar dari bank syariah itu ada di penghimpunan atau di penyaluran. Ada di aktiva atau ada di pasiva? Tolong jawab selain 4 orang tadi ya. Segala bentuk pengeluaran ya, itu di penyaluran atau penghimpunan? Penyaluran. Penyaluran ya. Sehingga tidak mungkin yang namanya murabah itu muncul di penghimpunan. Kenapa? Murabah itu kan konsepnya mengeluarkan. Ya enggak? Tadi kan saya di awal ngomong bahwa konsepnya murabah itu kan jual beli. Dia harus mengeluarkan duit dulu baru dapat barangnya terus dijual kan gitu. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke konsep financial intermediary di sisi penyaluran itu kan berarti yang keluar, uang yang keluar itu kan pasti di penyaluran, bukan di penghimpunan, ya enggak? Bank itu mengeluarkan duit, ya, mengeluarkan aset ya, duit itu kan aset. Itu kan pasti di sisi aktiva. Ya toh? Coba kalian rasakan. Kalau masih bingung silakan tanya. Ya, kalian rasakan. Ya. Kalian rasakan bahwa duit yang keluar itu kan pasti di aktiva, bukan di pasiva. Pasiva itu kan hanya masuk semuanya. Pokoknya segala sesuatu yang masuk ke perusahaan atau bank syariah itu masuknya di pasiva. Sedangkan kalau keluar itu pasti di aktiva. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat murabah konsepnya adalah dia harus keluar uang dulu. Maka yang namanya keluar uang tidak mungkin ada di pasiva. Gitu loh. Ya enggak, jual beli itu kan berarti kita harus beli barangnya dulu toh enggak? Mungkin yang namanya jual beli perusahaan kok enggak beli barangnya dulu kan enggak mungkin, enggak bisa. Ya, ibaratnya saya datang ke bank syariah, Pak saya mau beli laptop. Kalau laptopnya enggak ada kan enggak bisa. Makanya bank syariah harus beli dulu. Oke, saya belikan dulu. Tak dibelikan, jadilah piutang. Nah, itu namanya murabah gitu loh. Makanya di laporan keuangan disebut dengan piutang. Ngono loh. Jadi dari segi bahasanya itu sudah beda. Yuk, kita coba lihat ya. Kita lihat kalau piutang itu murabah, istisna, sewa. Kenapa kok mudarobah itu disebut pembiayaan? Karena sifat dari piutang itu adalah kita membelikan dulu, kita keluar uang dulu. Ya, di mana-mana ya namanya piutang itu pasti masuknya juga di aktiva. Sedangkan pembiayaan itu kita juga keluar uang, tapi sifat yang kita dapatkan dari itu adalah namanya bagi hasil. Makanya bahasanya adalah pembiayaan. Yang namanya pembiayaan tidak pasti untung ya. Ya enggak? Yang namanya mudarobah tidak pasti untung. Tapi kalau piutang itu pasti untung. Karena apa? Sudah dihitung sebelumnya bahwa kita akan untung sekian. Tapi belum dibayar oleh nasabah. Makanya namanya piutang. Gitu loh. Tapi kalau pembiayaan, ya pembiayaan berarti kan kita keluar duit. Sama kayak yang murabah tadi. Sama-sama keluar duit. Ya. Hanya saja yang mudarobah itu ketika keluar duit langsung untung apa enggak? Pasti untung apa enggak? Saya ngomong pasti ya, berarti 100% untung apa enggak? Belum tentu, ya. Belum tentu untung. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu kan bisa naik turun, ya enggak? Kan biasanya mudarobah itu kan di UMKM ya, apa usaha apa didanai kan gitu. Itu mudarobah. Jadi bisa merasakan ya perbedaannya ya. Dari segi bahasanya aja udah beda, piutang dengan pembiayaan. Ya, beda. Mungkin kalau mereka itu sama, maka mereka akan masuk di dalam nama yang sama, sama-sama piutang mudarobah, piutang murabah. Tapi why? Mengapa di sini dia dibedakan? Ya karena sifatnya beda. Sekarang kalau qard, kenapa namanya pinjaman? Bingung nggak kalian? Ayo. Karena nggak ada. Hah? Kenapa qard itu pinjaman namanya? Bukan pembiayaan. Bukan piutang. Sifatnya sukarela. Ya, sukarela. Artinya apa berarti? Tidak ada kembalian. Ya pasti kembali toh, emang nggak kembali rugi nanti. Kenapa? Jadi pinjaman ini benar-benar sukarela dan bukan untuk didapatkan keuntungan di dalamnya. Nah, gitu. Makanya namanya pinjaman. Aku pinjem dong duitmu kan gitu.
bukan pembiayaan KOT. Kalau pembiayaan KOT berarti kita membiayai orang untuk hidup atau untuk berbisnis sehingga kita mengharapkan keuntungan. Nah, itu jadi bisa membedakan ya. Jadi ngelihat semua ini tuh tinggal merem gitu loh. Oh ya ngerti-ngerti. Piutang berarti dia sifatnya sudah pasti untung, sudah di depan ya istilah ya piutang itu ya. Sehingga pasti yang nyampe ke saya itu keuntungan, bukan sesuatu yang tidak pasti. Kalau sesuatu tidak pasti itu namanya pembiayaan. Contoh, kalian kuliah ini, bahasanya kan pembiayaan. Orang tua membiayai kalian kuliah. Orang tua membiayai kalian sekolah. Kenapa? Nah, bahasanya membiayai. Karena kalian belum tentu sukses dengan sekolah ini, gitu loh. Ya enggak? Belum tentu kalian tuh sesuai dengan cita-cita kalian. Maka konsepnya membiayai. Tapi kalian bisa sukses apa enggak? Bisa. Ada kemungkinan sukses. Bukan piutang sekolah bukan loh ya. Kalau piutang itu kan berarti pasti kalian akan sukses, sudah dinilai di depan bahwa kalian akan sukses. Enggak, tapi membiayai. Membiayai kalian kuliah, membiayai kalian sekolah. Kalian tuh berada pada ketidakpastian. Bisa jadi kalian sukses, bisa jadi enggak, kan gitu konsepnya. Ya. Tergantung kaliannya sendiri mau belajar apa enggak, mau belajar serius apa enggak, kan gitu. Sama kayak Bank Syariah. Kalau dia membiayai sebuah usaha, maka sekarang tinggal usaha itu apakah dia bisa menggunakan fasilitas pinjam pembiayaan atau penyaluran dari Bank Syariah dengan baik. Kalau bisa berarti dia akan menghasilkan keuntungan gitu loh. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Jadi konsep perusahaan itu akan sama dengan konsep kehidupan kita. Jadi belajar di ekonomi itu menariknya adalah ya semuanya itu sesuai dengan kehidupan kita, nggak ada yang nggak sesuai. Jadi kita tuh nggak lagi ngimpi gitu loh, kita tuh benar-benar ada barangnya, ada perusahaannya, ada duitnya betul-betul sekian gitu loh yang ditransferkan oleh bank itu sekian gitu loh, dana kelolaannya berapa, dana pihak ketiganya berapa, itu betul-betul sekian gitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, sebelum saya melangkah lebih lanjut. Ya, silakan, Loren. Kalau yang pembiayaan tadi kan ada dua kemungkinan, sesuai ekspektasi enggak. Kalau yang sesuai ekspektasi itu artinya rugi atau termasuknya kayak pinjaman gitu, Pak. Yang penting enggak rugi gitu. Kalau sesuai ekspektasi berarti pembiayaan itu harusnya untung. Ada bagi hasilnya. Iya. Kalau yang enggak sesuai ekspektasi itu, Pak? Berarti rugi. Mudarobahnya rugi. Nah, makanya kemarin di mudarobah ada berapa pos itu? Ada 5 kan? Masih ingat nggak? Pembiayaan mudarobah ada 5 posnya. Nih, tak lihatkan lagi ya. Nih. Ya, ingat nggak ini? Lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan macet. Ya. Berarti apa? Mudarobah itu kan ada yang sifatnya macet, ya enggak? Ya. Jadi keuntungannya sudah tidak mungkin ada, ya. Tapi kalau piutang kayak misalnya murabah, ada enggak? Ada enggak kelompok seperti itu? Ada juga. Ya, ada juga. Ya. Kenapa kok bisa ada, Pak? Kan dia sudah pasti untung. Sudah pasti untung itu ketika diagihkan di depan, ya, diagihkan di depan. Tapi ketika dia menghadapi namanya behavior atau perilaku orang, kan bisa saja nggak bayar, ya. Jadi kan harus bisa membedakan ya. Jangan terlalu kaku, Oke, kita coba lihat ya. Di sini piutangnya adalah piutang murabah ya. Coba kita lihat, bentar. Nih, murabah juga ada macetnya, ya. Bisa. Sekarang saya tanya. Macetnya di mudarobah dengan macetnya di murabah beda apa enggak? Ayo, padahal saya tadi bilang piutang itu itu sudah ada keuntungannya. Hanya saja kenapa macet? Nah, itu berarti sudah cerita lain lagi bahwa ketika murabah itu macet, berarti itu menghadapi yang namanya perilaku tidak baik oleh nasabah kita. Ya, unethical atau tidak etis, perilaku tidak etis. Ya. Sedangkan kalau mudarobah macet itu berarti apa? Bisa jadi apa? Usahanya gagal, ya. Atau yang kedua bisa juga perilakunya juga nggak baik,
Ya. Jadi kalau yang namanya murabah itu pasti perilaku, ya, perilaku dari nasabah yang tidak mengembalikan uangnya, ya. Kan murabah tidak ada hubungannya dengan usaha. Sedangkan mudharabah, ya, mudharabah itu berarti apa? Perilaku juga bisa atau usahanya memang betul-betul gagal. Perilaku tuh piye misalnya? Misalnya sebenarnya aku tuh duit, aku tuh punya uang, ya, tak bayar, saya buat bayar apa? Murabah itu bisa, saya buat bayar mudharabah itu bisa, tapi saya nggak mau bayar. Yang jadi masalah bukan karena saya nggak mampu, tapi saya nggak mau. Jadi mampu dan mau itu beda. Kalau mampu berarti saya ada duitnya, tapi kalau nggak mau berarti saya tuh sebenarnya ada duitnya, tapi nggak mau gitu loh. Oke, paham ya teman-teman ya? Iya Pak. Oke. Paham Pak. Jadi semua itu ngeling ya, semua itu ngeling. Nanti lama-lama kalian akan berpikir, oh iya ya kalau gini itu gitu ya, oh kalau gitu tuh gini ya. Jadi semakin hari nanti kalau kalian semakin belajar, kalian akan paham. Oh logikanya gini ya, kenapa harus dibedakan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dilakukan macet, ya karena apa? Ya karena untuk bisa mengelola asetnya, mengelola bagaimana bank ini bisa efektif kan gitu. Ada yang ditanyakan silahkan teman-teman. Kalian sudah dapat manajemen pembiayaan bank syariah belum? Semester ini sudah, Pak. Oh, sudah ya, harusnya kan sudah paham. Manajemen pembiayaan berarti penyaluran. Nggak ngomongin tabungan harusnya. Kan juga diajari akad-akad juga kan? Ya, jadi logika nalarnya harus paham ya. Antara masuk, keluar, ya, himpun, salur, ya, mulai harus tertata. Jadi kita belajar bank syariah itu kayak membangun puzzle gitu loh, ya. Oh, kita melengkapi satu dengan lainnya, kepingan-kepingannya kita jadikan satu. Nanti jadinya utuh gitu loh. Pemikiran kalian jadi utuh gitu loh. Jadi nanti baca laporan bank itu kalian sudah paham. Gitu. Silakan ya kalau ada yang ingin tanya, saya kasih waktu, mungkin mau berpikir-pikir dulu, ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Gak ada yang tanya? Oke, kita coba lihat kasus lainnya ya. Ini kita ada di BCA ya. Coba kita bandingkan dengan BRI Syariah tadi. Ya, ini BCA berarti dia konvensional. Ya, kita coba lihat. Coba kita lihat di sini langsung di bagian liabilitas ya. Nah, coba sekarang saya tanya. Nah, sekarang kalau ada namanya dana syirkah. Kok BCA punya dana syirkah? Gimana ceritanya ya teman-teman ya? Ada yang tahu? Berarti teman-teman BCA itu kan punya perusahaan lagi toh namanya BCA Syariah. Punya unit usaha lagi toh. Nah, unit usahanya itu masuk di laporan keuangan induknya. Induknya kan BCA. Jadi dia ada dana syirkah temporer. Kalau gitu bisnisnya BCA jadi halal apa enggak teman-teman? Karena dia punya syariah juga. Halal, Pak. Oh, halal. Yang syariah. Oh Yang iya. syariah. Oh iya. Oke, sekarang saya tanya di sini. Ya, berapa modal yang disetor oleh pemiliknya BCA? Rp24. Iya, Nih, 24. Iya, Oke. itu. Berapa modal yang hanya digunakan oleh notaris? Bentar, saya jangan jawab dulu ya. Saya mau tanya ke Sopo. Mas Arief, tanya nggak bisa dilihat nggak modal yang dibuat di dalam perjanjian di notaris yang mana? Modal yang digunakan perjanjian di notaris. Kata kuncinya notaris yang mana berarti? Yang mana Mas Arief? Mic-nya dihidupin dulu. Mic-nya dihidupin dulu. Yang mana? Yang 8. Oke, yang 8. Paham ya? Ya, Pak. Jadi yang 88 itu perjanjian saja. 88.000 T ya. Itu hanya perjanjian. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bank syariah? Ini kan semuanya calon-calon bankir bank syariah ya. Calon-calon bankir. Bankir. Kalau BPRS kayak apa ya teman-teman ya? Udah pernah lihat belum? Kalau BPRS mau lihat nggak kayak apa? Iya, Pak. Mau. Misalnya apa ya? Jawa Tengah ya. Bapak, maaf mau izin ke kamar mandi sebentar ya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Salatiga ada nggak ya teman-teman ya? Oh nggak ada. Kabupaten Semarang coba. Harta amanah umat. Ini ya.
cilik men. Pasifa nih. Nih pasifanya ya, tabungan wadiah ada, berarti dia boleh menerbitkan tabungan ya. Berapa nilainya teman-teman? 700 berapa itu? 707,776 ribuan ya. Ribuan. Dalam ribuan berarti nolnya 3. 700 juta. Juta ya? Iya. Kecil ya? Iya. Makanya kalian Kalau kalau dibandingin nabung di BMT kan kadang dibatasi ya, kalau BMT ya misalnya. Ada yang pernah nabung di BMT? Saya, Pak. Oke, dibatasi nggak ambil setiap hari maksimal 200.000? Dibatasin kalau ngambil. Iya kan? Itu kan untuk apa? Bisa mencegah risiko likuiditas. 707. BNI itu juga dibatasi ya, Pak? BNI apa? BNI. Oh iya, BNI. BNI syariah? Enggak. Itu kalau ngambil di ATM banknya dibatasi. Nah, iya, kalau di ATM pasti. Karena apa? ATM pasti. Ya, kalau di ATM pasti semua bank gitu. Itu juga untuk menjaga likuiditas, teman-teman. Biar saya nggak, kan kalau ngambil di ATM itu lebih cepat, ya nggak? ATM itu kan lebih cepat. Iya. Makanya dia dibatasi, ya. Tapi kalau ngambil di teller, boleh berapapun ya. Karena teller biasanya harus antre, effortnya beda, ya nggak? Kalau teller effortnya lebih lebih besar, tapi kalau ATM kan tinggal klik-klik sudah selesai. Jadi ngerti ya, segala sesuatu yang ada di ekonomi itu pasti ada alasannya. Kenapa kok ATM itu maksimal 5 juta, 10 juta, dan sebagainya? Karena menjaga likuiditas. Karena ngambil ATM itu pada dasarnya lebih mudah daripada di teller. Kalau di teller itu kita antre, kita harus meluangkan waktu, dan sebagainya gitu. Sehingga orang akan cenderung apa? Lebih berpikir bahwa udahlah biarin aja uangnya di situ kan gitu. Kalau nggak perlu-perlu amat kan dia nggak akan ambil. Gitu ya. Pak mau nanya Pak. Silakan. Kan baru-baru ini tim penyidik KPK tuh kan Pak ngambil uang hasil korupsi dari Pak Edi Prabowo tuh. Ngambilnya kan di BNI Pak. BNI di 46 cabang. Totalnya 52,3 miliar. Itu Pak berdampak nggak sih Pak untuk BNI? Tergantung asetnya berapa. Kalau misalkan 52 miliar, ya 52 miliar tuh, tergantung dia dana kelolaannya berapa, kasnya berapa. Kalau kasnya di atas ini ya masih berapa persen kan gitu. Kalau misalkan di sini kasnya ternyata misalnya di sini 200 miliar, berarti kan masih seperempat komposisinya, ya seperempatnya. Nah, kalau seperempat segini berarti pasti akan terganggu. Kalau asetnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sudah disalurkan semua. Nah, makanya yang namanya bank itu nggak boleh semuanya sudah disalurkan, ya. Makanya yang namanya mudharabah atau apa ya? Kita lihat coba di contoh BPRS ini ya. Di atas itu kan dia kecil nilainya. Kayak ini ya. Mudharabah itu kan kecil. Ya, tapi kalau masalah murabah, mudharabah itu kan kecil ya. Tapi kalau giro itu kan besar. Kita coba buktikan, benar nggak? Kalau di sini lebih besar nggak? Nah, ini murabah karena ini bank BPRS ya dia kecil gitu. Tadi berapa? 52 miliar ya. Jelas itu kerasa kalau misalkan dana penyalurannya besar di dana penyaluran ya. Bukan di Bank Indonesia, bukan di bank lain. Kalau di bank lain sama Bank Indonesia sih oke, bisa diambil kapanpun ya. Gitu. Jadi tergantung jawabannya. Tergantung komposisi dari keuangannya. Kan kita belum melihat ini. Kalau misalkan komposisi keuangannya kasnya itu ada 1 triliun ya berarti masih aman. Tapi kalau ternyata nggak nyampe segitu, ya nggak nyampe segitu ya itu pasti berat buat bank. Tergantung lagi kalau 52M itu bentuknya apa. Kalau bentuknya tabungan ya memang kita harus bisa menghandle ya. Namanya tabungan nggak boleh semuanya disalurkan. Harusnya itu tidak ngefek sama bank 52 miliar itu.
Gitu ya Hasan ya? Ini kalau kita lihat di Pasiva, ya, ini ya, modal yang disetor 1,8 ya, 1,8 M. Jadi kalau kalian pengen bikin BPRS, boleh ya, punya cita-cita punya BPRS, siapkan duit sebanyak 1,8 M. Ya, dah. Nanti kalian punya BPRS. Gitu. Siapin duit sekian ya. Macet Pak. Tes. Halo, tes. Putus-putus, Pak. Putus, Pak. Pak, putus-putus, Pak. Oke, sudah lancar ini? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nih, kalau kalian pengen membangun bisnis bank BPRS ya, kalian ini lihat ini. Ya. Ternyata membutuhkan duit 1,8 miliar modalnya ya. Terus kemudian untuk digunakan untuk apa? Bangun kantornya, gaji karyawan dan sebagainya ya. Itu digunakan 1,8 M ini. Atau mungkin skalanya skala BMT, tapi kalau BMT saya rasa nggak bisa lihat di sini gitu loh. Susah kalau di sini. Nggak ada kan BMT di sini. Ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi di kolom Pasiva kalau nggak salah ada pinjaman subordinasi, itu maksudnya apa ya, Pak? Ayo, maksudnya apa? Ayo. Tahu. Ya, pinjaman subordinasi itu kayak sukuk tadi, kayak sukuk subordinasi. Artinya berarti kita sebagai bank syariah yang apa? Yang hutang. Berarti kita dapat duit, ya. Tapi kita harus apa? Nyicil, bayar ke orang yang punya piutangnya. Misalnya nih, saya menerbitkan pinjaman subordinasi 1 miliar. Nah, Kusuma mau membeli itu, mau bisa menyanggupi. Ya, akhirnya saya dapat 1 miliar dari Kusuma. Tapi setiap tahun saya harus nyicil 100 juta ditambah bunganya 1 juta ke Kusuma, ya. Jadi sebagai apa? Pinjaman gitu loh. Saya pinjam ke Kusuma, saya utang ke Kusuma gitu loh. Karena di Pasiva. Tapi kalau pinjaman subordinasi di aset berarti apa? Berarti kita sebagai piutang, kita yang memberikan pinjaman gitu. Jadi nek dibolak-balik kan harusnya paham ya. Kayak gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas saya. Insya Allah minggu depan kita akan latihan soal aja, jadi biar lebih melihat kemampuan teman-teman dan apakah teman-teman sudah paham dengan yang saya ajarkan. Saya akan berikan latihan soal nanti mungkin minggu depan, ya, biar nggak jenuh juga kalau Zoom terus gini ya. Nanti tesnya juga saya akan umumkan lagi. Itu kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.